Yo yo yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di sini kita akan melanjutkan kembali perjalanan Qian yang sebelumnya dia telah berhasil menyelesaikan ujian yang diberikan oleh ayahnya sebelum dirinya masuk ke garis depan medan perang. Apa yang akan dilakukan Qian di medan perang ini? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Kita langsung diperlihatkan kondisi medan perang yang dimana ayah Qian dan pasukannya sedang melawan para ogre. Di sini ayah Qian menjadi komandan perang yang membantu pasukannya. Dengan arahan ayah Qian, para pasukan bisa mengalahkan ogre dengan cukup mudah. Sementara itu, Qian hanya menonton di belakang bersama dengan pelayannya. Pelayannya merasa takut dengan pemandangan yang saat ini dirinya lihat. Kemudian Qian merasa nostalgia karena tidak menyangka kalau dirinya bisa kembali ke medan perang. Setelah itu, ayahnya Qian bertanya kepada Qian bagaimana rasanya berada di garis depan medan perang. Qian menjawab kalau dirinya agak gugup. Ayahnya Qian berkata kalau di medan perang itu semuanya tidak tahu kapan akan mati, sehingga jangan pernah lengah. Di barisan terdepan perang, situasi seperti itu sudah sangat umum di mana biasanya terjadi 3-4 pertempuran per harinya. Dan setiap pertempuran itu memiliki strateginya masing-masing dengan pasukan yang ahli sebagai inti untuk membereskan semua monster yang mencoba melewati barisan depan pasukan. Tenda yang digunakan Qian di medan perang ini berada di area paling belakang di mana itu adalah tempat paling aman. Apalagi tendanya dijaga dengan cukup ketat sampai Qian tidak mempunyai kesempatan untuk memberi makan Kairam. Qian pun berencana untuk menunggu sampai waktu makan malam karena itulah satu-satunya waktu yang tepat untuk keluar. Sementara itu, pelayan Qian malah mengeluh terus karena ketakutan berada di medan perang. Mendengar keluhan pelayannya itu membuat Qian berkata kepada pelayannya kalau takut kenapa tidak mengemas barang-barang dan pulang saja. Sang pelayan pun menjawab kalau dirinya tidak bisa karena kalau dirinya melarikan diri, terus siapa yang akan mengurus Qian? Kemudian pelayannya pun pergi begitu saja tanpa mendengar perkataan Qian karena sudah hampir waktunya makan. Qian yang diabaikan pun kesal dan berpikir untuk mengusir pelayannya itu. Setelah waktu makan malam selesai dan semua orang beristirahat termasuk pelayannya Qian meletakkan boneka yang mirip dirinya di kasur untuk mengelabui orang-orang karena dirinya akan pergi keluar untuk memberi makan Kairam. Karena mereka sedang berada di garis terdepan, tugas penjaga malam pun biasanya diperketat, jadi Qian harus bergerak sekarang sebelum terlambat. Qian pun dengan cepat langsung mendatangi para monster dan langsung membantainya. Selain itu, Qian juga meminum darah dari monster-monster yang telah dirinya kalahkan. Setelah meminum darah monster, Qian merasa segar dan mulai untuk membantai kembali monster-monster yang mulai berdatangan. Setelah itu, kita dipindahkan ke tempat rombongan kereta kuda berjalan. Di dalam salah satu kereta kuda tersebut, ada sosok Tuan Putri Kekaisaran yang ingin pergi ke garis depan perang meskipun dirinya tahu kalau medan perang itu berbahaya. Tuan Putri masih ingin pergi ke garis depan meskipun sudah diberitahu beberapa kali, karena dirinya merasa kalau hal tersebut adalah kewajibannya. Kemudian, pelayan Tuan Putri memberitahu Tuan Putri kalau di medan perang itu ada Qian yang merupakan putra bungsu dari keluarga Vert dan mereka berdua seumuran. Tuan Putri pun bertanya apakah Duk Vert itu sengaja membawa putra bungsunya atau tidak. Sang pelayan pun menjawab kalau itu bukanlah keinginan Duk, tapi Qian sendirilah yang mengajukan dirinya. Sang pelayan juga berkata kalau mereka sebaiknya mencoba untuk akrab karena seumuran. Tuan Putri belum mengetahui nama Qian sehingga dirinya pun bertanya kepada sang pelayan siapa nama putra bungsu keluarga Vert. Sang pelayan pun memberitahu Tuan Putri kalau namanya itu adalah Qian Vert. Kita pun dipindahkan kembali ke medan perang di mana ayah Qian dan pasukannya telah berhasil mengalahkan para monster. Kali ini, Qian juga ikut membantu mengalahkan para monster. Kemudian ayahnya Qian bertanya kepada Qian bagaimana keadaannya setelah berada di garis depan. Qian menjawab kalau dirinya belajar hal baru setiap harinya. Ayahnya Qian mengira kalau Qian akan langsung kembali tapi ternyata Qian bisa bertahan selama itu. Lalu ayahnya Qian berkata kepada Qian kalau ada sesuatu yang harus dirinya bicarakan dengan Qian mengenai besok. Sehingga Qian diminta untuk datang ke tenda ayahnya hari ini. Qian pun kaget dengan sikap ayahnya itu karena tidak pernah melihat ayahnya sebaik itu sebelumnya. Di malam hari, seperti biasa Qian keluar untuk membunuh para monster untuk memberi makan Kairam. Kali ini Qian berusaha untuk mengalahkan Deathworm yang seharusnya muncul di pedalaman lembah.
Melihat Qian yang cukup kesulitan, Kairam pun menawarkan dirinya untuk membiarkan Kairam mengambil alih tubuh Qian. Awalnya Qian tidak setuju karena mengira niat Kairam itu buruk. Tapi setelah Qian melihat situasinya saat ini, dan Kairam juga bersumpah akan mengembalikan tubuhnya ketika sudah selesai pun membuat Qian setuju dengan tawaran Kairam barusan. Kemudian Kairam pun mengambil alih tubuh Qian dan langsung menyerang Deathworm sampai hancur berkeping-keping. Setelah itu, ayahnya Qian dan pasukannya pun menemukan banyak mayat monster yang belum lama terbunuh. Komandan pasukan berpikir apakah itu semua ulah dari demon, tapi bagi ayahnya Qian, jejak pedang yang ada pada monster itu terlihat tidak asing bagi dirinya. Kemudian, komandan pasukan pun menemukan sesuatu dan menyuruh ayahnya Qian untuk melihatnya. Ternyata yang mereka temukan adalah mayat dari Deathworm. Sebelumnya itu, Qian menggunakan Demonic Manifestation supaya Kairam bisa mengambil alih tubuhnya Qian untuk menggunakan kekuatan Kairam yang sebenarnya. Namun, hal itu sangat beresiko karena Kairam bisa saja menguasai tubuh Qian sepenuhnya jika Qian lengah. Qian merasa kalau hal tersebut terjadi sebulan yang lalu, sebelum dirinya meminum darah banyak monster, maka tubuhnya itu pasti sudah hancur. Kemudian setelah Kairam mengambil alih tubuh Qian sekali, dirinya menyadari kalau hanya penampilan luarnya saja Qian itu seperti anak kecil. Tapi sikap dan cara bicara Qian tidak seperti anak kecil. Lalu level Qian saat mengendalikan Kairam itu terlalu ahli bagi orang yang pertama kali mencoba mengendalikan Kairam. Qian juga tahu keseluruhan wilayah dari lembah Lemea. Lalu teknik pedang Qian itu seperti milik Mist yang sudah berlatih selama 30 tahun. Kairam pun menyimpulkan kalau Qian itu adalah seorang regresor karena dirinya sudah pernah mati sekali sebelumnya. Qian yang mendengar hal tersebut pun langsung merasa heran. Karena dirinya kan memang sudah memberitahu Kairam kalau Qian pernah mati sebelumnya, hanya saja belum menjelaskan karena Qian malas melakukannya. Setelah itu, Kairam pun menebak kalau Qian itu mati oleh pemilik pedang Duran dan ada dua kemungkinan Qian dibunuh. Antara kalah duel atau dihianati. Kemudian Kairam pun menyimpulkan kalau sudah pasti Qian mati karena dihianati. Karena sebelumnya Qian melihat pedang Duran tersebut seakan-akan menginjak kotoran. Kairam pun memperingatkan Qian kalau tujuan Qian itu pasti balas dendam. Jadi jika Qian goyah atau kalah, Kairam berencana untuk melahap Qian. Keesokan harinya, Qian keluar dari tendanya dan merasa aneh karena tidak seperti biasanya. Pelayan Qian memberitahu Qian kalau di dekat pintu masuk lembah ditemukan monster high level. Qian pun bertanya apakah ada hal lain selain mayat monster yang telah ditemukan seperti penampakan orang yang telah mengalahkannya atau lain sebagainya. Tapi sebelum sang pelayan sempat menjawab pertanyaan Qian, komandan pasukan pun datang menemui Qian dan memberitahunya kalau ayahnya ingin menemui Qian sekarang. Qian pun sudah overthinking karena takut ketahuan oleh ayahnya. Qian pun mendatangi tenda ayahnya. Setelah sampai, Qian diperintahkan untuk duduk. Ayahnya Qian pun langsung bertanya pada Qian apa yang dirinya lakukan semalam. Qian pun menjawab kalau dirinya tidur cepat karena merasa lelah. Ayahnya Qian pun berpikir apakah Qian benar-benar tidur cepat atau tidak. Karena jejak pedang pada mayat monster itu mengingatkannya kepada teknik berpedang milik Qian. Qian pun bertanya kepada ayahnya, kenapa ayahnya bertanya hal tersebut. Ayahnya Qian pun menjawab kalau mereka akan menyelidikinya lebih lanjut. Karena ayahnya Qian mengira kalau itu semua adalah perbuatan organisasi asasin rahasia Mist. Ayahnya Qian menjelaskan kalau Mist itu adalah organisasi yang telah berdiri dari dahulu kala, tapi tidak tahu apa tujuannya. Tapi mereka telah membunuh banyak bangsawan dengan alasan pemurnian. Mereka juga terkenal karena meninggalkan Black Fog kemanapun mereka pergi. Namun suatu hari mereka menghilang. Mist terakhir terlihat itu sekitar 300 tahun yang lalu, tapi mayat Deathworm yang telah ditemukan itu diselimuti oleh Black Fog. Black Fog adalah jejak yang ditinggalkan oleh Aeru, sang God of Darkness. Qian tidak menyangka kalau ayahnya berhasil menebak pelakunya, meskipun terakhir terlihat 3 abad yang lalu. Kemudian, ayahnya Qian memberitahu Qian untuk berhati-hati karena tidak bisa mengetahui alasan Mist muncul. Setelah itu, ayahnya Qian berpikir kalau tidak masuk akal jika Qian terlibat dengan Mist, karena dia masih kecil. Lalu Qian diberitahu kalau Yang Mulia Kekaisaran akan datang. Qian juga diminta untuk membantu ayahnya mengenai hal tersebut. Setelah itu kita langsung dipindahkan di mana Yang Mulia datang ke medan perang dan disambut oleh ayahnya Qian. Yang Mulia berkata kepada ayahnya Qian jangan kaku karena mereka adalah teman lama. Selain itu, Yang Mulia juga memuji Qian yang berada di garis depan. Kemudian Yang Mulia pun berniat untuk memperkenalkan seseorang dan orang tersebut adalah putri kelima yang bernama Arin Severus.
Ternyata ayahnya Qian meminta bantuan Qian itu adalah untuk mengawal Putri Arin seharian. Di kehidupan sebelumnya, Qian sudah pernah melihat Arin beberapa kali di akademi. Niat ayah Qian melakukan hal tersebut adalah supaya Qian bisa berteman baik dengan Arin seperti dirinya dengan Yang Mulia. Tapi bagi Qian, Arin itu tidak bisa menjadi temannya, karena Qian sudah tahu masa depan dari Arin di kehidupan sebelumnya. Karena hal tersebut permintaan dari ayahnya, Qian mau tidak mau harus nurut saja untuk saat ini. Kemudian saat mereka sedang berjalan-jalan, Arin pun bertanya kenapa sungai di sana itu sangat merah. Qian menjawab kalau sungai itu bernama Blood River, yang dimana warna merahnya itu akibat dari pembusukan mayat monster-monster yang mati. Lalu Arin bertanya kembali apa yang ada di ujung sungai tersebut. Qian pun menjawab kalau di ujungnya itu ada wilayah demon di mana para demon berada. Setelah itu, di pos jaga ada sebuah sinyal yang menandakan kedatangan demonic beast. Dengan sigap ayahnya Qian menyuruh pasukannya untuk melindungi Yang Mulia. Tapi Yang Mulia tidak menginginkan hal tersebut dan memilih untuk ikut maju dan menyerang para monster. Qian diminta ayahnya untuk ikut menyerang juga. Lalu Arin malah bersikeras ingin ikut karena merasa mereka seumuran sehingga dirinya juga bisa ikut meskipun sudah diberitahu kalau hal tersebut berbahaya. Arin pun masih bersikeras untuk ikut, tapi Qian memberitahu Arin kalau dengan sikapnya itu bisa membuat para pasukan mati sia-sia karena dirinya. Setelah itu, Qian pun langsung pergi meninggalkan Arin dan para pasukan pun berusaha mengalahkan monster yang ada. Yang Mulia Kaisar itu bernama Dion Severus dan dirinya memiliki dua istri. Istri pertama bernama Diana Quisel, tetapi dia telah meninggal. Istri keduanya bernama Cassandra Nevelus yang dikenal sebagai hakim terkemuka di kekaisaran. Istri pertama melahirkan putri pertama dan kedua, dan istri kedua melahirkan putra ketiga dan keempat. Sementara itu, Arin yang merupakan putri kelima merupakan anak haram yang lahir dari istri simpanan yang berlatar belakang orang desa. Orang-orang memperlakukannya dengan sangat buruk karena berdarah campuran. Tapi Arin tidak peduli dengan anggapan orang lain. Dirinya memenuhi tugasnya sebagai bagian dari keluarga kekaisaran dan mendedikasikan diri dalam belajar lebih dari siapapun. Namun Arin dijebak dengan alasan pengkhianatan oleh orang-orang yang membenci dirinya. Lalu Arin diusir dari kekaisaran sekaligus keluarga kekaisaran. Rumor mengatakan kalau dirinya mati seorang diri karena penyakit di sebuah pulau. Itulah sebabnya orang-orang memanggil Arin sebagai putri tragis. Seandainya dia tidak serakah, dia bisa saja hidup bahagia. Jadi lebih baik jika Arin hidup tanpa ambisi apapun. Kita kembali lagi ke pertempuran. Kekaisaran sangat pandai dalam bertarung. Kaisar dikenal oleh publik sebagai seorang 8 star dalam rank Magic. Seandainya dia tidak menjadi kaisar, sekarang ini dia pasti sudah menjadi kepala asosiasi mage. Qian yakin para monster dengan rank menengah hanyalah kroco saja bagi kaisar. Setelah selesai membunuh para monster, Kaisar dan ayahnya Qian pun melakukan acara minum-minum. Di acara tersebut, Kaisar berkata kalau jumlah pembunuhan bangsawan belakangan ini meningkat, dan hal tersebut memicu banyak kegelisahan. Ayahnya Qian bertanya apa pola dari semua pembunuhan tersebut. Kaisar menjawab kalau para bangsawan yang dibunuh itu merupakan para pejabat koruptor. Selain itu, Black Fog juga nampak di semua tempat kejadian. Mendengar hal tersebut, ayahnya Qian langsung memberitahu Kaisar kalau mereka menemukan beberapa jejaknya di medan perang. Kaisar menghargai usaha ayahnya Qian dalam mengurus hal tersebut. Tapi ada sesuatu yang membuat Kaisar khawatir, dan hal tersebut adalah bangsawannya mengoceh kalau semuanya itu salahnya Arin. Kaisar sudah menekan semua itu dengan menganggapnya omong kosong belaka. Tapi sepertinya ada kelompok yang ingin memanfaatkan Arin. Oleh karena itu, Kaisar meminta tolong kepada ayahnya Qian jika Kaisar mati lebih dulu, tolong jaga Arin baik-baik. Sementara itu, pelayan Qian sedang mengomeli Qian yang memperlakukan Arin kurang baik. Kemudian Qian berniat untuk pergi lagi untuk berburu monster dan menyerahkan semua urusannya kepada pelayannya. Tapi tiba-tiba di depan tenda Qian, Arin pun muncul dan bertanya kepada Qian kalau dirinya akan pergi kemana. Karena Arin ingin mengajak Qian bicara kalau Qian tidak sedang sibuk. Pelayan Qian pun meninggalkan Arin dan Qian berdua untuk mengobrol. Arin bertanya kepada Qian sudah berapa lama dirinya di medan perang. Qian menjawab kalau dirinya sudah di sana kira-kira sebulan. Qian pun bertanya balik kepada Arin kenapa datang menemuinya. Arin pun meminta maaf atas perlakuannya sebelumnya karena tidak mencerminkan seorang putri. Lalu Qian juga meminta maaf kepada Arin karena sudah kurang ajar. Kemudian Arin berkata kalau mereka akan masuk ke akademi yang sama. Jadi Arin mengajak Qian untuk berteman.
Tapi Cian langsung menolak mentah-mentah ajakan berteman Arin, karena Cian rasa dirinya tak bisa membantu. Cian juga berkata kalau Arin menemuinya hanya untuk membuat teman, maka pergi saja. Mendengar hal tersebut, membuat Arin beranggapan kalau Cian menganggap Arin hanya cangkang Tuan Putri semata. Arin yang putus asa pun langsung berniat untuk pergi, sambil berkata kalau Arin merasa mereka bisa mengobrol karena Cian berbeda dari Asel. Mendengar nama Asel, Cian langsung memegang tangan Arin dan bertanya kepada Arin bisa kenal dengan kakaknya dari mana. Arin menjawab kalau dirinya kenal Asel pada saat tur di akademi tahun kemarin. Asel menasehati Arin agar tak memikirkan perkataan orang lain dan fokus saja dengan perannya sebagai putri. Cian yang mendengar hal tersebut pun langsung menyimpulkan kalau Asel sudah memulai rencananya untuk menghancurkan Arin. Kemudian tiba-tiba pelayan Cian pun datang ke tenda dan memberitahu mereka untuk pergi. Tapi belum sempat mereka bergerak sedikit pun, monster sudah datang dan merusak tendanya. Semua orang yang melihatnya pun panik, apalagi pelayannya. Pasukan yang melihat kejadian tersebut pun langsung melaporkannya kepada Kaisar dan ayah Cian. Mereka berdua cukup panik karena di tenda tersebut ada Cian dan Arin yang belum sempat melarikan diri. Ternyata Arin dan Cian masih berhasil selamat dari serangan monster tadi. Cian berpikir apakah semua ini terjadi akibat karena ulahnya. Sementara itu pelayan Cian malah menangis dan berjanji tidak akan meninggalkan Cian lagi karena dia pikir Cian tewas. Cian yang mendengar hal tersebut pun langsung berkata dalam hatinya kalau dulu saja dia sampai membunuh Demon King. Jadi tidak mungkin kalau dirinya mati hanya gara-gara troll. Di lain sisi, Arin mengkhawatirkan para pasukan yang tadi ada di dekat tenda. Arin juga merasa kalau hal tersebut bisa terjadi karena dirinya, tapi pasukan penjaga Arin berkata kalau itu semua memang sudah tugasnya jadi tidak perlu dipikirkan. Kemudian tiba-tiba muncullah monster yang menyerang penjaga Arin. Cian pun langsung maju untuk menghadapi monster tersebut dan menyuruh yang lainnya untuk minggir. Cian pun maju untuk menyerang troll tersebut. Cian berpikir kenapa para beast rank tinggi tertarik kepadanya. Kairam pun muncul dan berkata kalau itu karena Cian sudah meminum begitu banyak darah demonic beast untuk menjadi lebih kuat. Makanya mereka semua tertarik kepada Cian karena memiliki bau yang sama seperti mereka. Cian yang kesal karena Kairam tidak memberitahukan hal tersebut dari awal kepada Cian pun langsung memperlakukan Kairam dengan buruk. Cian pun langsung menggunakan Kairam untuk menyerang monster-monster yang ada. Cian berani menggunakan Kairam karena sudah tidak ada yang melihat. Lalu Cian juga masih berniat meminum darah dari monster yang sudah dikalahkannya. Tapi siapa sangka ada Devil Dragon di antara semua monster yang datang. Namun Cian dan Kairam malah kegiraan karena ada naga muncul dan berniat untuk melahapnya. Di sisi lain, Kaisar dan ayahnya Cian juga membunuh para monster yang berdatangan. Kaisar sangat mengkhawatirkan keselamatan Arin. Sementara itu, ayahnya Cian tidak mengkhawatirkannya sama sekali dan malah ikut mengkhawatirkan keselamatan Arin. Kemudian Arin pun muncul dan mendatangi Kaisar. Datang-datang, Arin mengabaikan pertanyaan Kaisar yang menanyakan keadaan dirinya dan malah meminta bantuan untuk menyelamatkan Cian. Pasukannya menunggu perintah ayahnya Cian untuk menyelamatkan Cian. Tapi ayah Cian tidak akan melakukan hal tersebut dan berniat menangani situasi di camp terlebih dahulu. Karena jika camp hancur, maka Demonic Beast akan menginvasi kekaisaran. Setelah itu, semuanya harus segera merekonstruksi kembali camp. Karena hanya itu satu-satunya cara untuk mencegah korban lainnya. Pelayan Cian pun bertanya lalu bagaimana dengan Cian. Ayahnya Cian menjawab kalau dirinya sudah melakukan tugasnya dengan membantu evakuasi Arin. Karena seperti itulah tugas seorang Vert. Mendengar ayah Cian berkata begitu, membuat Arin jadi merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang terjadi. Tapi tiba-tiba suara auman terdengar cukup keras. Ternyata itu adalah suara seekor naga yang sedang terbang dengan Cian yang sedang berpegangan erat di tubuh naga tersebut. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk kelanjutan dari kisah Cian yang dimana dirinya sedang berusaha berpegangan erat pada seekor naga agar tidak terjatuh. Apakah Cian bisa selamat atau tidak? Kita nantikan saja di video selanjutnya. See you in the next video. Bye bye.